Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zafirani Zakiata Zahra dengan NIM 12512910104 dari kelas 2C KPI. Jadi di sini aku ingin menjalankan tugas terakhir aku, sekalian aku cerita sedikit tentang challenge yang dikasih Bapak Fahrudin sebagai dosen pengajar etika filsafat dan ilmu dan komunikasi. Jadi jujur selama aku menjalankan tugas-tugas ini tuh cukup terbilang cukup mungkin dibilang berat, pasti berat, dan dibilang senang dan banyak manfaatnya itu juga pasti, bahkan itu lebih dari keberatan yang kita laksanakan gitu, khususnya aku. Jadi ketika bapaknya itu kan ngasih tugas bikin kalimat afirmasi, terus baca buku, kita review gitu kan. Terus habis itu selanjutnya sholat tahajud dan video dengan orang tua dan juga baca Quran. Nah itu benar-benar membangun habit kita yang mungkin sejujurnya kita tuh pasti masih bolong-bolong. Aku gitu ya, aku itu emang terbiasa untuk bikin daily planner, monthly planner sih lebih tepatnya. Contohnya ini kayak gini. Nah, jadi setiap aku bikin kayak gini, itu tuh pasti di bagian tahajud itu ada aja yang bolong-bolong gitu kan. Nah, semenjak ada challenge ini, itu bener-bener keisi semuanya gitu. Terus abis itu selanjutnya ketika bapaknya bilang kalau misalkan kita itu harus punya kalimat afirmasi untuk diri kita sendiri gitu, setiap hari kita tulis setiap hari ini. Nah, di sini aku menjalankan hal tersebut walaupun challenge ini udah berakhir gitu. Jadi walaupun aku nggak setiap hari, tapi aku tetap nulis afirmasi yang kayak aku pasti bisa kok, aku pasti ini kok, aku pasti itu kok. Aku selalu ingat kata-kata yang dari bapak bilang gitu. Contohnya yang sebelumnya aku di daily planner aku nggak ada kata-kata kalimat afirmasi gitu, tapi sekarang udah mulai aku bikin. Jadi kayak gini, dan aku percaya kalau suatu saat nanti ketika aku baca tulisan ini dan aku ingat, oh aku dulu pernah nulis itu loh di buku, ternyata keberhasilan aku itu udah sampai gitu kan. Terus selanjutnya untuk tugas yang deep talk sama orang tua, ngobrol sama orang tua kayak tentang aku mau jadi apa nanti, menurut aku itu amat sangat worth it ya. Maksudnya sangat-sangat aku approve gitu dengan tugas itu, karena nggak semua anak, nggak semua orang tua, nggak semua keluarga itu bisa terbuka itu. Dan dengan adanya video yang ini, contohnya aku itu tuh kayak bener-bener ngasih kesempatan kita kan. Mungkin kita ada rasa malu atau nggak enak atau kayak gimana atau canggung gitu kan, tapi dengan title kita kayak mah, pah, atau bun, ayah, aku dapat tugas dari kuliah, aku harus tanya sama kalian tuh mau aku jadi apa. Dan itu adalah waktu emas untuk kita berinteraksi sedalam itu, sedip itu sama orang tua kita gitu. Terus kalau untuk baca Quran pun yang awalnya di daily planner aku itu masih bolong-bolong, maksudnya itu jadi maksudnya jadi keisi semua gitu kan. Walaupun kita cuma 5 ayat, 10 ayat, tapi yang penting hari-hari kita itu ada loh isi baca Al-Quran gitu. Terus kalau haid pun kita nggak bener-bener yang kayak ngelupain tugas kita, kayak nggak sholat sebebas itu, enggak. Kita ganti dengan hal-hal lain. Contohnya aku ganti jadi rotib gitu kan untuk upload ke bapaknya. Tapi itu menjadi perkembangan di habit kita gitu. Kayak sholat tahajud selama 10 hari. Kalau misalnya aku nggak dapet challenge itu yang tadi aku bilang, mungkin aku nggak bakal setiap hari untuk sholat tahajud gitu kan, masih bolong-bolong. Tapi untuk ini kayak ternyata tuh kalau emang bener-bener udah niat kayak ya Allah aku bangunin ya Allah, walaupun niat awal tuh kayak takut gak bangun gara-gara takut gak upload. Jujur itu pasti ada rasa kayak gitu. Tapi lama kelamaan kayak bangun tuh bukan untuk upload, emang kayak ya udah sayang aja kalau nggak dilanjutin gitu kan. Udah 10 hari. Bahkan sebenarnya kalau untuk cerita lika-liku itu kan kata bapak kasih tahu gimana lika-liku kita. Jadi ada sebenarnya agak kecewa sedikit ya, mungkin entah aku yang nggak dengar atau
miskomunikasi atau gimana, aku nggak tahu. Itu udah di hari ke-10 aku udah selesai sholat tahajud, maksudnya aku udah selesai nguploadnya itu. Dan walaupun aku berniat untuk aku mau lanjut nih sholat tahajudnya, tapi pas hari ke-10 itu penanggung jawab baru bilang kalau batas upload itu cuma sampai 4.20. Ketika aku lebih 2 menit, 3 menit, 1 menit, itu ternyata aku harus ngulang dari 10 hari lagi. Mungkin aku nggak tahu, mungkin ini kesalahan diri aku yang aku nggak dengar atau seperti apa, aku nggak tahu. Di luar dari itu, aku berterima kasih karena oh ternyata aku 20 hari ini justru aku lebih baik gitu. 20 hari tambah kayak oh yaudah sayang kalau aku nggak ngelanjutin habit ini loh, masa cuman pas dikasih tugas doang gitu. Selanjutnya untuk lika-liku apa lagi ya, lika-liku ketika kita nulis kalimat afirmasi atau itu kita belum sempat baca buku gitu kan. Jadi kan kayak harus disempetin nih hari ini baca buku yang udah bapaknya kasih, yang udah seringkas-ringkasnya itu kayak oh udah baca, habis itu kita nulis. Even kita lagi di luar, kita kadang lupa nih, ya Allah, kadang kita suka ngingetin, misalkan kita lagi jalan sama teman-teman kelas gitu, atau lagi ada urusan sama teman-teman kelas, itu pasti kayak udah ngerjain belum nggak bawa buku. Nah itu pasti ada dari mereka atau aku atau yang lain pun itu pasti bawa kayak udah kita tulis kalimat afirmasi. Itu bener-bener ngelatih kita untuk kayak disiplin, komitmen. Itu bener-bener Bapak, aku ucapin terima kasih banget untuk Bapak, untuk habit Bapak yang Bapak challenge, yang Bapak kasih tantangan itu ke kita, karena jujur itu amat sangat berarti, amat sangat bermanfaat untuk kita. Jadi walaupun awalnya kita karena keterpaksaan, tapi ketika kita udah jalanin itu jadi kebiasaan gitu. Emang semuanya itu harus dipaksa awalnya berat, awalnya nggak ikhlas kan pasti. Maksudnya nggak ikhlas tuh kayak kita tuh jalanin ini karena buat ngupload gitu, tapi kan lama-lama enggak, lama-lama ada rasa kayak sayang banget kalau cuman buat upload doang gitu. Jadi terima kasih Bapak, semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, semoga afirmasi-afirmasi yang kita tulis juga itu bisa terrealisasikan, kita bisa jadi apa yang kita tulis di afirmasi ini, jadi orang yang disiplin, jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang menjalankan semuanya dengan penuh rasa rasa bangga sama diri kita sendiri gitu. Jadi semoga Bapak selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya, Zafirani Zakiata Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.